Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Yang terhormat dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Madura Bapak Ahmad Hasil SAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Haji Nawi SAG MPDI. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Agama Islam Bapak Samsul Rijal MPDI. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, yakni Bapak Ahmad Fajar Sodik MAG. Perkenalkan, nama saya Tutul Hitami, Prodi PAI semester 3. Saya di sini akan membahas tentang epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Di dalam bidang epistemologi itu memiliki 3 pokok persoalan yang harus kita pahami. Yang pertama, apakah sumber pengetahuan itu? Yang kedua, dari manakah datangnya pengetahuan yang benar itu? Dan yang ketiga itu, bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Sebelum kita mengarah pada cara untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya sumber pengetahuan itu. Baik, langsung saja kita masuki tentang pengertian epistemologi bayani. Pengertian bayani itu adalah secara bahasa mempunyai arti yang jelas. Maka penjelasan terhadap segala permasalahan yang ada di dunia ini terangkum dalam sebuah istilah epistemologi bayani. Jadi, untuk menjelaskan segala permasalahan di dunia ini, kita harus mengaca pada sebuah sumber, yaitu teks. Epistemologi bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka, sumber epistemologi bayani adalah teks, yang segala permasalahan di dunia ini kita larikan pada teks. Dan teks itu memiliki 2 bagian. Yang pertama, teks secara nas dan teks secara non-nas. Yang dimaksud dengan secara nas itu berasal dari Al-Quran dan hadis, dan yang non-nas itu berasal dari karya-karya ulama yang disebut dengan ijma' dan qiyas. Kemudian dari ijma' dan qiyas itu nanti disebarkan oleh para ulama yang dirangkum dalam karya-karyanya. Misalnya karya tentang hukum, maka ranahnya pada fikih. Karya tentang pendidikan, ranahnya pada tarbawi. Karya pada bidang sejarah berarti itu karya ulama yang berkaitan dengan sirah nabawi. Jadi, epistemologi itu menjelaskan tentang bagaimana permasalahan itu kita dapatkan, bagaimana kita mengetahui permasalahan itu tentunya. Maka dari teks dan dari Al-Quran dan dari yang lainnya, epistemologi bayani itu berpikirnya secara deduktif, artinya pembahasannya secara umum menuju ke khusus, seperti halnya tentang sholat. Sholat di dalam Al-Quran itu penjelasannya masih umum. Perintahnya hanya dirikanlah sholat, aqimus sholah. Nah, di dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana tata caranya untuk sholat. Maka dalam hal ini hadislah yang berperan, yang di dalamnya Nabi mencontohkan tata cara sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ternyata itu pun masih mengandung berbagai macam permasalahan yang di dalam hadis tersebut belum bisa terjawabkan. Maka harus mengacu pada ulama atau karyanya itu ijma' atau qiyas. Epistemologi bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini, teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran sebuah kitab. Fungsi akal
hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Jadi akal itu hanya sebagai awal untuk membuktikan tentang kebenaran terhadap teks Al-Quran. Akal tidak menjadi sesuatu yang utama dalam epistemologi bayani itu. Yang menjadi hal utama tetap adalah teks. Selanjutnya masuki tentang epistemologi Burhani. Yang mana epistemologi Burhani itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika, mengukur suatu kebenaran berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia yang berupa pengalaman dan akal tanpa teks wahyu suci. Manusia dapat mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pengamatannya dengan menggunakan alat indera lainnya seperti mata, bisa memandang terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya sehingga dia mampu menganalisis dengan mulutnya. Semua alat indera ini didukung oleh adanya kekuatan akal tanpa meyakini bahwa ada kekuatan teks di balik semua itu. Sumber pengetahuan dengan nalar Burhani adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam sosial dan humanitis. Ilmu diperoleh sebagai hasil penelitian, percobaan hasil atau eksperimen baik di laboratorium maupun di alam nyata, baik yang bersifat alam maupun sosial. Corak model berpikir yang digunakan oleh Bayani adalah induktif, yakni generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya empiris. Tentunya berbeda dengan epistemologi Bayani yang menggunakan sifat deduktif. Yang selanjutnya pengertian tentang epistemologi Irfani. Jika epistemologi Bayani lebih mengedepankan dengan sumber yang berasal dari teks, sementara epistemologi Burhani adalah dengan menggunakan kekuatan akal, maka epistemologi Irfani adalah dengan menggunakan kekuatan hati. Langkah awal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui hati adalah zauq, yang mana zauq adalah kehadiran hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama atau waliullah ketika merenung diri di sebuah tempat terpencil, atau misalnya pada waktu Nabi Muhammad mendekam di Gua Hira, tiba-tiba di situ di dalam hatinya muncullah sebuah ilmu, mendapatkan wahyu. Kalau wali itu semacam wahyu hingga disebut karomah. Selanjutnya asal usul Bayani, Burhani dan Irfani. Metode Bayani berawal dari masa Nabi Muhammad SAW ketika mentransfer ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Nabi dengan menafsiri Al-Quran. Sedangkan metode Burhani itu berawal dari pemikiran para filosof, terutama Aristoteles, yang menggunakan akal sebagai kekuatan untuk berpikir analitis. Metode Irfani sering digunakan oleh kaum sufi yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW seperti uzlah atau menyepi di Gua Hira. Sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Itu murni datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan takut untuk salah, tapi mencobalah untuk benar.